Pak Tangkas sama Bu Lia itu ceritanya gimana sih di awalnya bisa masuk ke ranah UX gitu? Mungkin Bu Lia, silakan mulai dulu. Oke, kalau aku bisa masuk ke UX gitu sebagai UX researcher, awalnya dari kesempatan sih kalau aku, Bu. Jadi dulunya kan aku network engineer ya, masih di company yang sama, di Telkomsel. Kemudian ada kesempatan untuk pindah nih, untuk nyoba karir yang baru di UI UX. Tapi nggak serta-merta, maksudnya kita daftar terus ya udah langsung masuk, nggak. Ada tes, ada bootcamp, kemudian serangkaian assessment juga. Begitu udah lulus, baru kita boleh bekerja sebagai UX researcher. Nah, cuman kalau tertariknya kenapa, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga waktu kuliah tuh pernah dapat tugas-tugas tentang ide-ide aplikasi gitu. Terus diminta juga untuk research, walaupun researchnya masih desk research gitu. Jadi itu udah agak-agak kenal-kenal tentang UX gitu. Jadi begitu ada kesempatan, terus diminta untuk ini bisa nih daftar gitu. Terus saya daftar gitu dan ikut tesnya. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, kalau Pak Tangkas gimana ceritanya? Makasih Bu Lia. Oke, ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya memang dari awal berkarir sudah sebagai market researcher gitu ya. Jadi memang sudah banyak melakukan data melakukan research baik itu data primer maupun data sekunder gitu. Sejak dari zaman kuliah juga udah cukup sering, karena saya kuliah di sosiologi, itu metode penelitian sosialnya berjilid-jilid tuh, bersemester-semester lah, lebih dari 8 semester. 6 semester. Tuh belajar kualitatif, kuantitatif, terus diulang lagi dasar-dasar metode penelitian sosial dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung mengarahkan minat saya sendiri gitu terhadap research. Nah, kalau fokus UX research sendiri sebenarnya baru dimulai ketika saya di Serasi Otoraya ya, at least dalam 4 tahun terakhir sih, 3-4 tahun terakhir itu baru fokus kepada melakukan UX research gitu. Jadi memang sejalan dengan goals dari perusahaan ya untuk melakukan transformasi digital, transformasi bisnis kepada digital bisnis gitu. Jadi memang Sera atau secara umum Astra gitu bukan perusahaan digital gitu. Jadi memang kami berangkat dari perusahaan yang memang bergerak di bidang yang sudah bergerak dulu, udah establish dulu nih secara konvensional, marketnya udah ada dan banyaknya juga B2B gitu secara market share, lebih banyak produk-produk yang di B2B. Kami harus melakukan proses adaptasi ya, artinya kan banyak nih yang sudah tergerus, yang sudah mulai sebelum sampai benar-benar habis, kami harus melakukan transformasi digital ke arah digital bisnis gitu. Maka dari itu ya seluruh karyawannya sih harus bisa membantu ke arah sana sih gitu Bu. Jadi memang secara basic saya punya basic research, namun spesifiknya lagi nih memang setelah saya di Sera untuk ya proses belajar terus menerus, training di luar dan sebagainya. Tapi setelah dijalani memang ada ini mungkin pembelajaran di luar itu bisa macam-macam ya. Artinya kita bisa banyak dapat konseptual framework, kita bisa dapat metode-metode yang mungkin dari pakar yang macam-macam gitu. Tapi sebenarnya yang paling tahu untuk kebutuhan perusahaan adalah kita sendiri. Artinya yang paling praktis untuk kebutuhan menjawab kebutuhan bisnis, terutama untuk product development adalah kita sendiri sih gitu. Walaupun kita pakai konsultan dan sebagainya, tetap harus dari tim internal yang bisa melit gitu untuk project-projectnya.